Baik, innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Muhammad Syifa Amin Widikdo PhD, yang kami hormati segenap pengurus Bank Sampah Wonder Green ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sore ini kita dipertemukan untuk sama-sama sebenarnya berjuang ya bagaimana mengembangkan bank sampah, sesuatu yang tidak bernilai gitu ya. Sampah itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak bernilai, tetapi ternyata bisa bernilai. Bernilainya apa? Memberikan manfaat bagi umat. Yang pertama jelas adalah mengurangi pencemaran. Berarti apa? Kita menyayangi lingkungan gitu ya. Sebagaimana ajaran agama Islam gitu ya. Kita juga boleh melaksanakan aktivitas apapun tetapi tetap harus mengingat gitu ya keseimbangan lingkungan gitu. Kemudian selain itu yang kedua, dalam program bank sampah juga bisa menambah nilai ekonomis atau pendapatan ya. Nilai ekonomis barang yang tidak punya pendapatan menjadi ada pendapatan, sehingga sesuai dengan program nawacitanya pemerintah. Jadi meningkatkan pendapatan masyarakat, tapi misalkan tidak dengan misalkan profesi tertentu. Nah, jadi kita menggunakan hal-hal yang tidak punya nilai menjadi value added atau bernilai. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, nah kalau kaitannya terkait bank sampah ya mungkin kita nanti sharing saja. Insya Allah tadi kalau sudah diceritakan Bu Agus tadi kan sebenarnya Wonder Home juga sudah berjalan gitu ya. Wonder Green sudah berjalan. Sekilas saya lihat tabungannya juga sebenarnya sudah bagus cara administrasinya. Nah, mungkin kita nanti review saja, review operasional gitu ya. Operasional supaya sesuai dengan judulnya ya, secara halal. Nah, halal ini kan berat gitu ya. Apalagi terkait sampah, kadang di situ misalkan ada barang yang bercampur dengan najis contohnya. Padahal kalau salah satu hukum jual beli kan tidak boleh kita memperdagangkan sesuatu yang sifatnya ada najisnya. Nah, kira-kira bank sampah gimana? Bank sampah itu najis atau enggak gitu kan? Nah, baik, mungkin sedikit ya saya nanti akan coret-coretan. Kita akan pelatihan aplikatif aja. Kalau untuk masalah pengelolaan sampahnya saya kira Wonder Green sudah bagus ya. Insya Allah sudah banyak ahlinya di sini ya. Jadi nanti saya mungkin sharing di tataran manajemennya saja. Nanti sebagaimana yang saya kembangkan di Bank Sampah Bantul gitu nggih. Baik, Bapak Ibu semua, nanti izin saya coret-coret ya. Jadi namanya bank gitu ya. Bank itu kan lembaga intermediary system ya. Intermediary system, kalau bank umum gitu ya. Bank umum itu kan menjembatani antara unit defisit dan unit surplus. Orang yang punya uang sama orang yang tidak punya uang. Lah bagaimana kalau bank sampah? Apa sebenarnya bedanya dengan bank umum? Fungsi intermediarinya itu sebenarnya sama. Intermediarinya bank gitu ya. Cuma nasabah kita adalah nasabah yang punya sampah, bukan punya uang. Gitu ya. Punyanya sampah, bukan punya uang. Gitu kan. Jadi kalau saya gambarkan di sini bank gitu ya. Nah, di sini unit surplus. Nah, bedanya di sini adalah sampah. Nah, kemudian ini kan dititipkan ke bank sama bank harusnya. Nah, di sini diolah ke unit defisit. Ini dikatakan bank gitu ya. Jadi sebenarnya ada muara pendapatan. Nah, ada muara pengelolaan. Ini yang harus mungkin kita ketahui. Nah, nanti tataran Wonder Green sudah sampai mana? Kalau yang tadi dijelaskan mungkin baru pada tataran pendapatan. Nah, fungsi pengelolaan bagaimana? Nah, jadi kalau tidak ada fungsi pengelolaan pendapatan ini, maka belum bisa dikatakan sebagai bank. Jadi ada dua fungsi ya.
fungsi pendapatan, aktivitasnya ya. Aktivitasnya adalah pendapatan, pengelolaan. Nah, mekanisme nanti manajemen keuangannya ada di sini. Nah, masalahnya yang kita kelola itu bukan uang yang langsung bisa kita fungsikan, tetapi adalah sampah. Maka di sini kita membutuhkan konversi kepada uang. Nah, maka dalam hal ini yang perlu kita evaluasi adalah sudah halalkah kegiatan konversi kita dari sampah menuju uang. Yang pertama, satu, akad. Mungkin akadnya bagaimana yang ada di Wonder Green. Wonder Green sebagai satu pembeli atau Wonder Green hanya bersifat sebagai jasa pengumpul. Nah, itu harus diperjelas. Karena kalau misalkan Wonder Green sebagai pembeli, maka apa yang harus dipunyai oleh Wonder Green? Satu, jelas adalah pencatatan. Yang kedua adalah harga atau nilai tukar sampah tersebut. Harga harus jelas. Gak boleh ya sampai harganya itu ambigu. Nanti melanggar kaidah fikih. Nah, banyak yang terjadi itu bank sampah itu, jadi mungkin tidak di bank sampah sini, kalau tadi sudah pengelolaannya sudah dipilah ya, jadi memang harga value-nya lebih tinggi, terklasifikasi. Jadi ada bank sampah yang dia itu membelinya ke masyarakat itu udah masyarakat setor satu karung ditimbang, tapi di situ barangnya campur, ya botol, ya kain perca, ya bekas, semuanya dijual borongan. Jadi bank sampah itu membeli secara borongan, intinya kayak gitu. Tapi tidak melihat klasifikasi barang. Padahal sebenarnya kalau misalkan diklasifikasi itu kan setiap barang itu punya nilai nominal. Kayak misalkan tadi ya duplex ada nilainya sendiri, botol plastik ada nilainya sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu nanti secara fikih nanti melanggar namanya hukum muzaibanah gitu ya. Jadi seperti menghargai barang yang kering dengan harga yang basah. Jadi ada unsur korornya. Nah, kalau sebenarnya kan kayak gitu ya, mungkin memang menguntungkan, satu sisi menguntungkan buat bank sampah ya, karena kan nanti keuntungannya banyak ya, bank sampah ngumpulin banyak dipilah, keuntungannya tinggi. Tapi satu sisi, nah ada kerugian material ya yang diderita oleh si nasabah bank sampah. Ya meskipun kerugiannya nggak seberapa, tapi rugi itu adalah rugi gitu kan. Nah, jadi itu yang mungkin perlu dievaluasi. Di sini Wonder Green sudah sebagai apa? Sebagai pembeli atau hanya jasa pengumpul? Kalau sebagai pembeli, maka Wonder Green berhak mendapatkan laba atau margin dari jual beli. Nah, saya contohkan gini. Misalkan Wonder Green dapat harga dari pengepul ya, misalkan barang sudah diklasifikasikan seperti tadi ya. Misalkan ini kaleng Wonder Green jual 1.200 nggih. 1.200 ke nasabah gitu ya. Tapi di sini yang belum jelas adalah posisi Wonder Green tadi. Kalau misalkan tadi ada kan model potongan 10%. Kalau 10% berarti Wonder Green sebagai pembeli atau jasa pengepul? Kira-kira pembeli. Kalau pembeli harusnya dapatnya margin bukan 10%. Iya, jadi di sini harus jelas dulu ya, memposisikan kita itu siapa? Kita pembeli atau kita pengepul? Kalau kita memang jasa pengepul nggak masalah, kita ambil dari setiap dana yang masuk kita ambil 10%, kita ambil 20%. Nggak masalah, yang penting nanti transparan kepada nasabah bahwa jasa yang kita dapat adalah 20% dikalikan dana nasabah yang masuk. Tapi konsekuensinya kita nggak boleh punya grade harga sendiri. Itu kalau jasa. Jadi harga ya sesuai dengan harga yang kita setorkan ke pengepul. Misalkan kita jual kertas HVS 1 kilo 3.000, ya itulah harga. Baru kita ngambil 20% dari
harga 3.000. Berarti setiap 1 kilo Wonder Green dapat persentase 20% atau alias Rp600 dari menjualkan 1 kilo HVS. Itu kalau kita sifatnya kita pengepul. Artinya apa? Jasa kita yang menjadi jalan halalnya pendapatan kita. Tapi kalau mekanismenya adalah jual beli, nah kita boleh membuat grade harga sendiri. Tetapi konsekuensinya nggak boleh kita naruh 10% ngambil dari dana nasabah. Itu tadi mungkin satu nih nanti dievaluasi. Tadi kalau berdasarkan cerita, nah ini yang masih agak samar adalah posisi Wonder Green di mananya. Tapi kalau kita sebagai pembeli, artinya ya sudah, harga kita tetapkan berdasarkan harga kita. Nah, urusan kita nanti untung atau rugi itu resiko penjual, gitu kan. Nah, kalau kita mau dapat keuntungan kan kita harus siap resiko gitu ya. Jadi kalau kita mau jual beli ya harus siap resikonya. Kita untung, kita rugi ya harus siap. Nah, tapi apa yang penting satu, tidak gharar ya, jelas kuantitasnya, jelas kualitasnya, jelas timbangannya. Timbangan juga nasabah harusnya tahu berapa kilo dapatnya gitu ya. Harus tahu berapa kilo dapatnya. Kemudian harga pastinya berapa. Nah, berarti nanti di Wonder Green harus dievaluasi dulu posisi yang pertama sebagai apa. Nah, karena terjadinya akad transaksi ini menyebabkan halal atau haramnya pendapatan kita. Nah, arahnya ke situ. Ya. Tuh ya. Jadi nanti ini masalah konversi ke uang, karena kebanyakan ya itu tadi ya sama, ada beberapa bank sampah itu yang masih karena pengennya untung banyak, karena sudah tahu milah itu untungnya banyak gitu kan. Kalau namanya milah barang kan keuntungannya banyak. Terus akhirnya belinya borongan, nanti dipilah sendiri. Kemudian kalau jasa memilahnya kan sebenarnya nggak dosa ya, tapi yang membuat ini menjadi gharar, menjadi cacat gitu ya, karena ada pihak yang dirugikan dalam transaksi yang tidak jelas itu. Nah, jadi itu ya, jadi yang pertama di sini konversi dari sampah menjadi uang ini. Nah, ini harus halal supaya pendapatan kita halal itu. Nah, kemudian tadi kalau misalkan di Wonder Green sudah mengklasifikasikan sampah-sampahnya, artinya sebenarnya di sini tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah. Insya Allah sudah beres nggih. Sudah kan ya, karena sudah berjalan. Kalau dilihat dari laporan keuangannya sama administrasinya sebenarnya tidak ada masalah. Nah kalau sudah di situ, nah kita beralih ke sini, ke pengelolaan dana. Pengelolaan dana itu mau untuk apa? Nah, karena di sini timbul banyak hal, gitu ya. Pengelolaan di sini nanti pengelolaan dan pendapatan ini akan timbul banyak hal. Ada timbul namanya cost atau biaya. Nah, bedanya bank umum dengan bank sampah itu kan cuma satu ya. Kalau bank umum itu tujuannya profit oriented, kalau kita tujuannya adalah maslahah, gitu kan, kemanfaatan. Nah, artinya kalau secara perusahaan ya, ini namanya perusahaan nirlaba. Perusahaan yang memang tujuan utamanya bukan untuk mengejar profit oriented. Ya. Tetapi apakah perusahaan nirlaba itu tidak punya cost atau tidak punya biaya? Tetap semuanya ada biaya. Jangan sampai kita itu mau ngasih manfaat ke orang lain, tapi kita sendirinya masih jadi bangkrut. Ya, hanya gara-gara kita tidak pernah mempertimbangkan unsur cost atau unsur biaya. Nah, mungkin saat ini oke lah, Wonder Green punya banyak volunteernya gratis semua. Kapasitas sampahnya masih sedikit. Bisa dibayangkan misalkan 1 tahun perkembangannya bagus, bank sampahnya semakin luas, kapasitas sampah yang didapatkan semakin luas gitu kan, otomatis cost-nya kan semakin mahal. Karena apa? Nggak usah gaji dulu deh, biaya makan dan minum kalau kuantitinya semakin mahal, semakin banyak kan juga semakin menaikkan cost
Gitu. Satu. Yang kedua, ongkos transportasi antar jemput. Tuh, itu pasti akan semakin semakin tinggi kapasitasnya. Berarti kan kita juga butuh media transportasi atau pengumpulan juga yang lebih banyak gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah nanti jelas perlu ada biaya nggak bagi ibaratnya itu kalau bank karyawan ya. Kalau kita mungkin volunteer. Oke lah volunteer itu berapa sih kapasitas tenaganya per hari? Gitu. Manusia itu kan kalau dinas tenaga kerja itu kan beban kerja seseorang di dalam satu minggu itu kan nggak boleh lebih dari 40 jam. Itu pun peraturan dinas. Kalau kita sampai memperkerjakan orang itu lebih dari 40 jam per minggu, itu artinya kita zalim kan gitu. Ya, kecuali ada biaya lembur. Itu profesionalismenya seperti itu ya. Profesionalnya seperti itu. Nah, apalagi kalau volunteer. Volunteer kan kita tidak bisa memberikan target gitu ya. Contohnya begitu. Nah, ya kalau volunteernya banyak oke, nggak masalah. Ya, kalau misalkan volunteernya sedikit, kapasitas kerjanya banyak, apakah kita tidak mempertimbangkan untuk misalkan rekrut karyawan yang memang kita gaji secara profesional tapi tugasnya memang untuk memilah sampah. Nah, saya kira juga itu lebih profesional gitu ya. Artinya memang kita bisa memberikan manfaat, kita punya karyawan khusus memilah sampah yang memang digaji secara profesional dengan tugas atau job description yang jelas. Pendapatan dia juga menjadi halal karena apa? Dia mendapat hasil dari upah dengan keringatnya. Ya, jadi simbiosis mutualisme gitu ya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan adalah cost atau biaya. Biaya-biaya tadi yang mungkin saya belum tahu ya. Apakah di Wonder Green ini sudah diperhitungkan biaya? Karena biaya itu satu, tidak hanya biaya administrasi. Ini jelas kalau ada seperti ini itu pasti butuh biaya administrasi, biaya fotokopi, gitu kan? Ini biaya cetak, tuh dan lain sebagainya, biaya administrasi. Kedua, misalkan ongkos transportasi, apa mungkin gitu ya? Kita ambil sampah dari tempat orang-orang, kita nggak memberi biaya bensin kepada volunteer. Gitu kan, harusnya ini harus difikirkan secara profesional. Tuh. Kemudian yang ketiga, nanti biaya konsumsi. Karena kita kaitannya kerja dengan tenaga ya, pasti haus, pasti lapar. Harus dianggarkan biaya konsumsi. Nah, kalau volunteer, ini silahkan nanti sambil gaji ya, ini gaji ya, gaji atau upah. Nah, itu tergantung pola manajemen. Kalau kita menggunakan volunteer ya sudah, berarti ini akan low cost gitu ya. Tetapi kalau misalkan nanti sudah gede gitu ya, pendapatannya sudah tinggi, maka mungkin harus dipertimbangkan memang hire orang khusus untuk memilah sampah dengan gaji yang sesuai dengan kinerjanya. Jadi di sini harus kita pertimbangkan. Nanti kita hitung ulang secara matematika keuangannya. Nah, berarti aktivitas yang ketiga adalah pengelolaan. Pengelolaan itu apa? Uang yang didapat dari pengumpulan bank sampah ini buat apa? Nah, kalau secara hukum kan kita akan ditanya tuh, dari mana tentang harta itu ya, dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kamu belanjakan, kan begitu. Jadi tidak hanya nanti kita ditanya malaikat kan begitu ya, uangnya gitu dari mana, itu tidak hanya itu aja, tetapi apa, untuk apa kita belanjakan. Nah, jadi di sini pengelolaannya pun harus tepat. Nah, mungkin selama ini kita evaluasi Wonderful uangnya kemana. Nah, karena ini apa, ini itu bank, maka yang menjadi jaminan itu adalah trust. Ini kalau satu orang aja sudah hilang trustnya, bahaya. Jadi manajemen resikonya tinggi. Jadi bank itu satu orang misalkan nggak percaya dengan Wonder Green misalkan, ya
kemudian nggak suka, misalkan ya nggak suka, terus nggak percaya, menyebarkan isu, ini sudah bahaya. Karena memang sifatnya ini bank itu trust, kepercayaan. Orang yang percaya dengan Wondergreen, mereka yang mau bertransaksi di sini. Tapi kalau tidak percaya ya pasti nggak mau. Sama dengan halnya bank pada umumnya memang dia yang dibutuhkan adalah trust atau kepercayaan masyarakat, karena memang bergeraknya itu adalah di bidang jasa. Maka unsur trust ini adalah nomor satu yang harus dipertahankan. Nah, maka dari itu semua proses operasionalnya ya memang harus tertib dan rapih. Selain tertib dan rapi, harus transparan. Tuh. Nah, oke, kita masuk ke pengelolaan. Oke, uangnya Wondergreen itu kemana? Dikelola untuk apa ini uang yang mengumpul? Mungkin selama ini dikelola untuk apa? Oke, nanti kita evaluasi ya. Karena ini, misalkan dana nasabah tabungan itu kan ada di BMT. Oke, di BMT akadnya apa? Akadnya titipan, kita hanya sekedar menitipkan, atau kita kontrak akadnya mudharabah, ada bagi hasil. Karena apa? Kalau ada bagi hasilnya, ini hak siapa sebenarnya? Nah, ini kan termasuk halalnya juga kan? Hak siapa? Padahal ini dananya siapa? Dananya siapa kira-kira? Sifatnya wadiah atau titipan saja. Oke, kalau titipan kan aman ya, karena memang sifatnya titipan, jadi masih aman. Tetapi kalau misalkan dimasukkan dalam kontrak, misalkan mudharabah, atau kalau wadiah di bank itu kan ada bonus ya, itu kan menjadi hak-haknya nasabah. Nah, di sini kalau haknya nasabah, maka kita harus transparan kepada nasabah pemilik dana. Nah, tetapi kalau sifatnya masih dititipkan, ini masih aman sebenarnya kan, karena memang titipan ya, jadi kita tidak tidak ada bagi hasil yang bukan memang di luar hak kita. Nah, ini jadi nanti ini mungkin dicek ya, kalau misalkan masih titipan masih aman, wadiah itu masih aman. Jadi seperti itu. Jadi pengelolaan untuk apa? Nah, satu lagi, sebenarnya kalau wadiah di sini sebenarnya untuk mengembangkan bank sampah itu ada potensi bisnis. Mohon maaf ya, daripada uangnya itu disimpan di BMT wadiah, itu kan menjadi uang yang tidak produktif, gitu kan. Padahal kalau itu diputar, itu bisa menjadikan tambahan pendapatan, dan pendapatan itu bisa di-sharing ke pihak pengelola banknya, berarti ya bisa di-sharingkan ke pihak tambahan uang. Ya, oke. Berarti akadnya di depan sudah jelas ya. Namanya akad wadiah. Jadi memang dititipkan, tidak bisa. Jadi namanya wadiah yat amanah. Jadi ya, wadiah yat amanah itu memang dananya murni titipan dan tidak diperbolehkan untuk dikelola oleh bank. Kalau seperti itu ya berarti memang harus disimpan, sudah ditaruh di bank itu. Tapi kalau misalkan ada yang menghendaki nasabah, uang saya boleh dikembangkan. Nah, itu sebenarnya menjadi potensi baik itu potensi bisnisnya bank atau mungkin potensi pengelolaan dana yang lain. Contohnya misalkan kayak gini. Saya tidak promosi bank syariah atau pegadaian syariah gini. Tapi sekarang ini kan gini, kita itu kan kalau lembaga keuangan syariah ya, ini mereka diberikan izin untuk melakukan pengelolaan jual beli emas gitu kan. Jual beli emas, kemudian emas itu dijual dengan sekecil-kecilnya, minimal 0,01 gram. Nah, padahal kalau mau kita tahu ya, namanya emas itu kan harganya tidak pernah turun dari tahun ke tahun. Nah, ini sekedar kita sharing wacana edukasi literasi keuangan untuk nasabah, karena biar kalau dana ya, kalau uang itu kita simpan di bank terus menerus, lama-lama uang itu akan turun nilainya. Karena apa? Karena kena inflasi. Mungkin zaman saya dulu beli bakso itu 200 rupiah SD saya. Sekarang 10.000, artinya kan berkali lipat gitu kan. Nah, sama uang 100.000 zaman sekarang sama 100.000 2 tahun lalu beda fungsinya kan.
sama-sama nilainya 100.000, tapi kalau buat kita beli itu uang itu semakin tidak ada nilai. Maka sebenarnya kita butuh perlindungan harga, karena mau nggak mau kita tuh nggak bisa lari dari keadaan ekonomi inflasi. Nah mungkin ya itu PR buat kita semua ya, mengedukasi masyarakat bagaimana dana kita itu minimal tidak kena tabungan. Kita kan capek-capek ya, misalkan nyari uang, capek-capek mengumpulkan sampah hanya untuk misalkan mengkonversi sebagai uang. Tapi ternyata ditabung itu nggak nambah. Malah nanti apa? Mungkin uang 1.000 saat ini bisa beli mungkin kerupuk 1 bungkus. Belum tentu tahun depan itu bisa buat beli kerupuk 1 bungkus. Nah, jadi kita kan memerlukan edukasi ya. Ini memang tanggung jawab bank juga ya. Ya semua bank termasuk bank sampah, sama semua penggiat literasi keuangan ya. Nah, kita mungkin bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Mau nggak? Misalkan contoh, ini cuma sekedar contoh saja. Misalkan tabungan itu, misalkan hari ini dapat 10.000 bank sampahnya. Kita langsung konversikan, belikan emas, dapat 0,01 gram. Kan karena BSI Bank Syariah Indonesia itu punya produknya, Pegadaian itu punya produknya juga. Jadi kita bisa membeli emas hanya dengan menabung 9.900 kalau nggak salah ya. Intinya minimal itu 0,01 gram. Kan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kan kita nggak kerasa ya, namanya kita nabung emas, lama-lama kan kita bisa punya 1 gram. Nah, padahal kalau emas 1 gram 5 bulan yang lalu kami itu coba beli emas batangan ya untuk arisan itu ya. Itu kita masih dapat harga per gramnya sekitar 926.000. Baru 5 bulan itu sekarang emas itu sudah menjadi 1.100.000 sekian. Artinya kenaikannya signifikan. Dan itu uang kan nggak kita apa-apain, uangnya tuh tetap aja kita juga nggak ngerjain apa-apa, hanya uang kita saving, cuma instrumen investasinya. Jadi mengolah bagaimana tabungan itu mempunyai value added atau menambah nilai. Maka instrumen investasinya yang kita ubah dari tabungan biasa menjadi skim investasi. Nah, dan investasi yang paling mudah sebenarnya emas. Dan insya Allah misalkan kalau mau misalkan Wondergreen jadi agen Pegadaian Syariah itu yang paling memungkinkan, karena mereka memang lagi butuh banyak agen. Nah, jadi nanti Wondergreen itu ini sekedar contoh saja nggih, sharing. Nah, sharing aja. Maksudnya daripada dananya anteng gitu ya, anteng nggak diapa-apain, nggak dikembangkan. Kalau dana nggak dikembangkan juga nanti kena zakat loh ya. Nah, itu juga harus difikirkan. Nanti tabungan yang menumpuk di Wondergreen juga kena zakatnya. Tapi kalau belum sampai nisab ya masih aman ya. Tapi kalau lama-lama sampai nisab itu hati-hati, kita juga harus potong zakat. Ya, zakat karena dananya anteng mengendap itu. Ya. Nah, kemudian itu ya, kalau misalkan jadi Wondergreen bisa jadi agennya Pegadaian Syariah, itu nanti tabungannya pun sudah disediakan mereka. Kita misalkan nggak perlu buat tabungan. Artinya secara cost kita sudah hemat di sisi administrasi. Tapi kalau ini tetap ya, karena ini memang proses transaksi kita kepada nasabah, bukti kayak misalkan kayak invoice ordernya gitu. Kemudian uang nasabah bank sampah itu langsung dikonversikan menjadi emas. Nah, jadi kalau misalkan mau ngambil gimana, kan kita likuiditasnya tinggi, misalkan kadang banyak ibu-ibu yang butuh uang, langsung bisa diambil. Karena kan jadi kita jual belinya langsung di kurs emas. Berapa gram yang diambil seperti itu. Tetapi secara nilai dana kita itu nggak mengalami penurunan nilai. Karena emas itu adalah salah satu instrumen yang paling stabil gitu ya. Hedgingnya paling enggak. Iya, punya akun resmi. Punya buku rekeningnya. Nah, jadi saya bawa contohnya enggak ya? Kayaknya sebentar.
300.000 berarti dibagi ibaratnya 10.000, punya 0,3 gram emas. Dan Pondok Pegadaian Syariah punya emasnya betul. Jadi tidak permainan. Enggak, kita punya buku seperti ini, tapi isinya bukan rupiah, tapi isinya 0,0 sekian gram. Tapi ketika diambil dalam bentuk rupiah pun Bisa. Gitu. Ini jadi kita nggak capek sebenarnya kan? Iya, kita nggak capek ya sebenarnya. Karena apa? Satu, keuntungan kita kalau menjadi agen Pegadaian itu apa? Nasabah tetap trust. Oh, ini uangnya dijamin. Yang bawa siapa? Ini loh dititipin di Pegadaian Syariah. Mana buktinya? Orang saya punya bukunya. Kan gitu. Tapi kalau uangnya kita bawa, dibawa kita, ini riskan. Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya pengelolaannya. Bukan mau suudon atau enggak, tapi kan karena ini dananya orang banyak gitu ya. Kita nggak tahu pengelolaannya seperti apa. Kan secara sistem kita nggak punya. Secara laporan keuangan kita nggak punya. Kan beda sama bank umum ya. Kalau bank umum memang diawasi, harus laporan keuangan gitu kan, diawasi oleh BI, OJK. Kalau bank sampah kan nggak ada pengawasnya. Iya. Bisa nggak misalkan ini rentan dibawa lari? Bisa aja, orang tinggal dibawa lari selesai. Kalau misalkan dari Wonderkin nitipin di BMT, kalau misalkan tiba-tiba BMT-nya itu pilot, uangnya dibawa lari, selesai kan? Yang punya tanggung jawab mengembalikan dana nasabah siapa? Kita, bukan BMT. Pegadaian Syariah nggak ada kemungkinan untuk pilot dan lain-lain. Pegadaian Syariah semakin tinggi, kinerjanya baru semakin bagus, karena memang kemarin di merger, dibeli sama BRI. Jadi sebenarnya secara perusahaan karena BUMN ya, insya Allah aman, dan dananya kan dijamin oleh pemerintah. Jadi belum pernah tahu kita mendengar Pegadaian itu pilot gitu aja. Dari dulu yang memonopoli transaksi gade itu kan Pegadaian. Nah, amannya itu di situ. Karena kan mungkin prospek ke depan, peluang ke depan bank sampah itu kan semakin bagus. Apalagi kalau misalkan mulai meluaskan jaringan, otomatis kapasitas penyimpanan itu kita membutuhkan ya, memang benar-benar perlu kita manage. Security sistemnya harus kita jaga. Saya mau nanya, kalau misalkan ya, itu nanti kan misalkan per nasabah dapat buku dari sana ya, berarti misalkan ada misalkan punya Wonderkin tadi tulisannya 0,3, itu yang kita berikan ke nasabah buku yang itu. Bukunya Pegadaian Syariah. Bukunya Pegadaian Syariah. Kemudian pada waktu kita tadi ada nota itu, nota itu kan ada nominal ya gitu. Iya. Yang kita sampaikan ke sana adalah yang ini. Kalau ke Pegadaiannya tinggal berapa tabungannya per orang, pendapatannya per orang. Iya kan, berarti pendapatan per orang per bulannya itu. Iya, oh misalkan ini sudah dipotong 10% ya, berarti pendapatannya 54.960 ya, ini yang diberikan ke Pegadaian. Itu. Jadi nanti transaksinya juga sama, cuma 1 bulan sekali setornya toh, tergantung pengepulannya ya. Tapi kalau mau ngambil kan kapan saja bisa. Itu Jadi sama. bisa langsung berhubungan sendiri dengan Pegadaian Syariah. Bisa, tapi kalau menurut saya ya amannya malah biar kita juga dapat pendapatan. Nah, kenapa sekalian nggak jadi agen Pegadaian Syariah? Kalau jadi agen, jadi tetap lewat sini. kita kayak Banknya. ini bawahnya Pegadaian Syariah. Kita agensinya. Iya, tapi kan kita nggak bawa uang. Tapi harus Iya, jadi agen nanti kita saving dananya itu di Pegadaian Syariah. Jadi kita memang nggak bawa uang. cuma tetap administrasi macam-macam lewat kita. Semuanya lewat agen. Pendaftaran lewat agen. Kita bisa undang mereka, Mbak. Biasanya kalau modelnya banyak mereka akan ngasih 1 orang. Setiap pas pengumpulan langsung transaksi kayak gitu. Minta kerjasama aja. Jadi kalau pengalaman karena nasabah kita banyak, kita minta free, gratis, gitu aja. Dinego bisa. Agen itu tetap bayar 10.000. Enggak, nasabahnya yang nabung. Iya. 10.000 itu untuk pengganti administrasi tabungan aja. Cuma nah nanti untuk pembukaan rekening, kalau program secara umumnya kan kalau tidak salah minimal 10.000 ya. Nah, tapi coba nanti kita nego ke Pegadaian Syariahnya. Ini kan nasabahnya banyak, bisa nggak free? Gitu. Biasanya mau. Ya, nanti saya yang akan nego. Kalau memang dan kita minim risiko. Ya, risiko trust tadi yang susah, kalau sudah kena itu susah mengembalikannya, reputasi.
Itu. Nah, mungkin itu cukup nggih, kita langsung diskusi aja. Sampai tadi juga sudah diskusi, tapi monggo kita diskusi. Tanya ya? Itu kita. Oh iya. Ya, saya kembalikan ke Bu Agus. Mungkin dari saya, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kita habis ini sharing ya. Sharing nggih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.